Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuleli, NIM 04020210510 dari kelas C7 Tindak Pidana Korupsi. Maksud dan saya akan membuat video tentang bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Maksud dan tujuan video tersebut itu untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu tugas mengganti tindak pidana korupsi. Dari 30-an jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3, termasuk yang banyak mematik diskusi bahkan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Ia juga menjadi pasal yang sering digunakan penuntut umum, seperti pasal primadona. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lebih lanjut, pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pegawai negeri sipil atau PNS dan penyelenggaraan negara yang melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan penggunaan jasa secara aktif memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Suap menyuap terjadi jika transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud upaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap dan lain-lain. Adapun ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 10 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contoh penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. B. Yang dengan sengaja. 2. Dengan sengaja. 3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu. D. Yang keempat, uang atau surat berharga. E. Yang disimpan karena jabatannya. Bentuk dan jenis tindak pidana korupsi yang keempat yaitu pemerasan. Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya.
walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama atau dipidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang. 1. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat pembangunan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Kedua, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan dan penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Yang ketiga, setiap orang yang berada pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 21 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Yang ketujuh, gratifikasi. Berdasarkan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan. Yang pertama, yang nilainya 10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. 2. Yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Yang menerima gratifikasi sebagaimana tersebut di atas adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberi suap apabila mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.